Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini, akan kita sampaikan bagaimana wataknya si Sabtu Legi. Sabtu itu 9, Legi itu 5. Jadi jumlahnya 14. Kodam leluhurmu adalah naga. Jadi kadang-kala kamu juga banyak kodam yang ada di dalam dirimu. Kodam Markudoro salah satunya. Jadi yang perlu saya sampaikan, kamu ini lakunya bulan, bumi ke peta, sembarang pekerjaan kamu pandai dan serba bisa. Kamu si Sabtu Legi, sebenarnya kamu ini banyak penunggu di dalam dirimu, termasuk kodam leluhurmu. Jadi ilah hadrati, ilah ruhi, ilah arwahi, al-fatihah. Untuk saudaramu yang meninggal, insya Allah akan menolongmu dalam segi apapun. Di saat kamu kecelakaan, helmnya hancur, motornya hancur, tetapi kamu tidak apa-apa. Kenapa? Ada kodam pendampingmu yang selalu mengikutimu. Terutama kamu juga, saudaraku, apabila kamu kesulitan-kesulitan, maka kodam leluhurmu akan menolongmu. Sakit yang keras tidak ada obatnya, tahu-tahu ada yang menolongmu. Itu juga adalah kodam pendampingmu atau kodam leluhurmu. Jadi dihidupkan, ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saat kamu mau tidur. Insya Allah nanti akan kadang-kala menemui dalam mimpimu, tidak bisa berkata-kata, tapi dia melihatmu, tapi kamu tahu maksudnya. Kadang-kala kita tahu maksudnya, ataupun kita merasa. Di kodam itu tidak bicara, tapi dia menyampaikan semacam ada firasat. Ini menghidupkan kodammu. Kalau memanggil makhluk halus, ya dadaku ya mayiti, ya dadaku ya mayiti, sebanyak-banyaknya. Kamu menghadap ke utara, jangan lupa di depan kita ada air putih sebanyak-banyaknya, ataupun 1 gelas besar untuk cuci mukamu, supaya kamu tidak melihat lagi. Karena makhluk halus itu ada, saudaraku, juga ciptaan Allah. Namanya goib, itu ada, saudaraku. Kalau setan di dalam tubuh kita, saudaraku, mudah dihilangkan. Kalau setan di luar tubuh kita itu mudah dihilangkan. Dengan apa? Dengan azan pun takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut, saudaraku. Takut. Sampai terkentut-kentut si setan ini. Takut mendengar suara azan. Nah, ini dengan azan. Tapi kalau setan di dalam tubuh kita, kita melakukannya dengan apa? Supaya setan tidak mengganggu kita ataupun tidak mengatur kita. Maka dengan banyak-banyaklah lapar ataupun puasa. Maka darah kita mengalirnya lambat. Makanya setan-setan tidak mengatur kita dengan hal-hal yang negatif. Jadi yang perlu saya sampaikan, pada si Sabtu Legi, lakunya bulan bumi ke peta, sembarang pekerjaan kamu pandai dan serba bisa. Dicintai orang luas, pikirannya luas. Tahan, rajin, bisa sembarang, apapun perbuatanmu kamu bisa. Kamu bisa hebat. Kamu suka sesuatu yang mewah dan sesuatu yang baik. Bisa menghargai kawan-kawannya, dicintai orang besar dan agung. Tapi kalau marah, keras, menakutkan, kadang-kala membuat orang takut, seperti kesannya angker, saudaraku. Tajam bicaranya, suka mencampuri urusan orang lain. Kadang-kala kamu sombong bicaranya, suka dipuji, pemohonmu suka dicegah. Kamu kena fitnah, saudaraku. Kamu suka kena fitnah. Kamu punya sifat bumi ke peta, kadang-kala malas berpergian, pendirianmu yang kokoh, pekerjaannya rajin, sembarang pekerjaan kamu bisa, hebat dalam bekerja. Kamu punya keinginan, kadang-kala berdoa. Jadi kadang-kala kamu punya keinginan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Menangislah di sesadamu apabila kamu punya keinginan. Lakunya bulan, lekas mengerti dan pandai. Sembarang pekerjaan kamu sangat bisa dan bisa dicintai masyarakat luas. Kadang-kala kamu bisa hidup senang nantinya. Yang penting kamu jangan sampai malas, saudaraku ya. Manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Jadi bersungguh-sungguh, saudaraku. Nah, yang perlu saya sampaikan, kamu adalah kodam leluhurmu yang banyak menempati di dirimu. Jadi saudaramu yang sudah meninggal, itu kadangkala sebenarnya ingin membantumu. Karena mereka ini belum ditempatkan yang layak sebelum akhir zaman. Kadang-kala masih bisa berkunjung ke rumah kita kalau kita panggil seperti yang saya sebutkan terdepan tadi, saudaraku. Jadi nabimu Nabi Adam dan Nabi Yusuf. Jadi kalau kamu ingin berdoa kepada Nabi Adam, ilah hadrati, ilah ruhi, ilah arwahi, Nabi Adam alaihi wassalam, al-fatihah 3 kali misalnya. Seperti itu. Jadi ilah hadrati, ilah ruhi, ilah arwahi, Nabi Yusuf alaihi wassalam, al-fatihah 3 kali.
Jadi kalau menghidupkan kodamu tadi ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti itu saudaraku. Sandangmu ada di selatan, patimu di timur. Sakitmu, tentunya kamu ini saudaraku, maksudnya patimu di timur itu kalau sakit jangan dibawa ke timur. Misalnya saudara kita di timur itu jangan, karena nanti akan mempercepat kematianmu. Jadi yang perlu saya sampaikan, kamu ini mencari pangannya adalah di barat. Jadi kamu banyak-banyaklah kamu memohon, berdoa kepada Allah, bertawasul, terutama saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, orang-orang ingin menjadi kaya rata-rata saudaraku. Termasuk si Sabtu Legi ini ingin menjadi kaya. Kaya itu tidak mudah saudaraku, dibutuhkan ketekunan dan usaha. Terkadang memerlukan waktu yang agak lama. Tetapi jangan lupa di dalam Anda berusaha dan bekerja, tentunya barang-barang yang halal dan diridhoi oleh Allah Tuhanmu. Oleh karena Anda harus memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada saudaraku yang Sabtu Legi, pasti kamu ingin menjadi kaya. Apa kayanya seperti apa nanti kita sampaikan. Jadi kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kalau kerja berdasarkan keras, mungkin banyak orang sekarang ini yang kaya pasti orang-orang yang keperok watu ataupun orang-orang kuli bangunan yang kerjanya keras. Maka tetapi kenyataannya tidak, terbalik. 99% yang kaya adalah yang kerja cerdas saudaraku. Jadi kita kerja cerdas saudaraku. Innallaha laqniyum anil alim. Allah maha kaya, mintalah kepadaku. Jadi Allah ini maha kaya saudaraku. Tiap-tiap kita memulai pekerjaan yang baik, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya dimudahkan rezekimu di waktu pagi. Seringkali kamu berangkat kerja, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Setelah itu kamu tutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, menghadap ke matahari terbit saudaraku. Karena matahari ini ciptaan Allah, dari sebelum Masehi sampai sekarang masih terasa panas saudaraku. Seandainya ciptaan pemerintah, ciptaan Pak Jokowi, maka matahari ini begitu banyak biayanya, mungkin tidak mampu saudaraku, karena bermiliar-miliar tahun masih panas saudaraku. Kami mintalah sesuatu dengan kebutuhan, jangan keinginan ya saudaraku ya. Nah ini kamu segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim saudaraku, si Sabtu Legi, supaya kamu tidak menjadi miskin setelah kamu kaya, ataupun kamu sudah kaya nantinya. Jangan lupa kamu banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 500 kali. Saat kamu makan pun seperti itu saudaraku. Saat kamu makan, maka kamu jangan lupa saudaraku, karena makanan itu juga asalnya dari Allah. Jadi ya afisu ya hakimu ya wakilu ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti itu. Lalu kita makan, insya Allah dalam pekerjaanmu menjadi semangat dan kamu ditambah rezekinya. Nah ini saya ingin memberikan sesuatu saudaraku, memberikan sesuatu yang kaitannya dengan azimat saudaraku. Jadi seperti ini saudaraku. Jadi ditulis seperti ini di depan pintumu. Ditulis di sepertiganya malam, jangan lupa dikasih garis seperti ini ya saudaraku ya. Dipaku depan pintumu, di atas pintumu, di atas pintumu, di dalam, posisi di dalam ya saudaraku ya. Insya Allah kamu satu keluarga akan diberikan ketenangan juga kerezekian. Nah ini ditaruh kopiah seperti ini saudara, taruh kopiah supaya tidak terlangkah. Oh ya ini saudaraku, ini kopiah ini adalah kopiah kebesaran di Lampung. Nah, kopiah ini untuk di Lampung, Tabe pun untuk saudaraku wariku yang ada di Lampung. Pak Su, Bisu, untuk yang di Jawa, saya sebutannya si Kliwon kalau di Jawa. Kulon Nuwun, Sampurasun, Nyuwun Agungi Samudra Pangat Sami. Jadi ini adalah kopiah, karena saya diangkat saudara dengan Bapak Bupati Tulang Bawang, Bapak Abdurrahman, Dr. Abdurrahman Sarbini. Beliau adalah Bapak Bupati Tulang Bawang, memberi gelar saya adalah Pangeran Sakti. Jadi saya gelarnya di Lampung Pangeran Sakti, kalau di Jawa si Kliwon. Jadi terima kasih kepada beliau Bapak Bupati Tulang Bawang, Bapak Abdurrahman Sarbini yang kami muliakan. Semoga dipanjangkan umurnya, juga dijauhkan dari penyakit dan musibah, dilimpahkan rezekinya. Ya Allah, semoga nanti beliau wafatnya dengan wafatnya husnul khotimah. Tabarakallah, panjang umur. Ya Allah, semoga Bapak Abdurrahman Sarbini selaku Bupati Tulang Bawang dipanjangkan umurnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, jadi saudaraku apabila ingin sesuatu yang kaitannya azimat misalnya nih, tadi yang di pintu sudah, dipaku di atas pintu, maka ada yang digembel saudaraku, ataupun yang dibawa di dalam badan kita, yaitu ini azimatnya saudaraku. Ini azimatnya yang ditulis di ini saudaraku. Seperti ini saudaraku.
tulis seperti ini screenshot saudaraku. Nah ini di kertas putih ya saudaraku ya, ditulis seperti ini. Nah di kertas putih lalu ditaruh kopiah supaya tidak terlangkah. Tapi itu harus ini saudaraku, harus diwirid sebanyak-banyaknya. Ya Azutauli, ya Wahabu, ya Karim, ya Muhnim, sebanyak-banyaknya, karena ini azimat menarik rezeki dengan tanpa kesulitan. Inilah wafaknya, azimatnya di gimbal ataupun disimpan di kopiah atau di tas kalau ibu-ibu. Jadi kami berharap semoga si Sabtu Legi banyak-banyak rezekinya. Saya suka dengan orang-orang yang menonton, terutama si Sabtu Legi banyak yang menonton di konten Setia Budi channel ini, jadi video ini. Apabila kami bermanfaat, ya Allah panjangkan umur hambamu ini ya Allah. Tapi apabila tidak bermanfaat, ya Allah pendekkan saja ya Allah, supaya tidak menjadi sampah-sampah di dunia. Jadi kita beramal ma'ruf nahi mungkar, kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Jadi saudaraku, apabila ingin menghidupkan kodam al-ikhlas, karena al-ikhlas itu adalah jantungnya, jantung yang ada di dalam tubuh kita ini. Jantung itu, kalau kita tidak ada jantung, kita akan mati. Tapi kalau tidak ada tangan dan kaki, kita masih bisa hidup. Tapi jantungnya Al-Quran adalah al-ikhlas. Karena Al-Quran ini kalamilahi, Allah bicara dengan kita. Kalau sholat ini Allah, kita bicara dengan Allah, kita menyampaikan dengan Allah. Jadi Al-Quran itu begitu mulianya. Jadi jantungnya Al-Quran adalah al-ikhlas. Dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi setelah itu dibaca wa ya rabbi bil ikhlas qalis qulubana minas sirki wa isa haqqan takhallas. Jadi itu dibaca 1002. Kalau al-ikhlasnya cukup sekali. Jadi yang pertama tadi, itu pun kita harus puasa mutih saudaraku. Puasa mutih itu tidak memakan hal-hal yang di luar warnanya putih. Jadi nasi putih, tidak pakai lauk ataupun singkong, rawot. Kita tidak usah pakai digoreng ataupun tidak usah pakai garam dan lain sebagainya. Langsung dimakan setelah direbus. Itu selama 3 hari, dimulai dari hari Rabu, Kamis dan Jumat. Nanti kadang-kala malam harinya saudaraku, kita ditemui. Jadi tempatnya itu kita itu saudaraku ya, kita cari tempat-tempat waktu kita wirid ini saudaraku, tempat yang suci. Pakaian jangan hasil korupsi ataupun hasil mencuri. Kenapa seperti itu? Supaya karena kita butuh ketemu dengan si Kodam Abdul Wahid ini, yang punya kodamnya ataupun yang kodamnya Qul huwallahu ahad ini akan menemui kita. Kadangkala menemui dengan bahasa Indonesia masih enak saudaraku. Apa keperluanmu? Jawab saja kebutuhan. Saya butuh uang yang banyak. Saya butuh uang yang banyak, wahai yang mulia Abdul Wahid, misalnya seperti itu. Ataupun saudaraku kadang-kala ditemui dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya ayu sayin turidu. Nah, seperti itu salamnya. Jawab saudara dengan uridu antuyani. Jadi saudaraku ditemuin seperti itu, uridu antuhiyani malan kasiro. Aku butuh uang fulus sebanyak-banyaknya. Yang banyak seperti itu. Jadi uridu antuhi yani malan kasiro, seperti itu. Nanti si kodam ini ayu sain turidu, seperti itu saudaraku. Jadi jawab saja saya butuh uang ataupun fulus yang banyak. Saya butuh fulus yang banyak, seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan, semakin konten ini panjang mungkin menimbulkan kejenuhan. Saya juga ada waktu ditunggu kawan untuk keluar karena ada hal-hal yang penting, sifatnya yang menolong juga. Jadi saya tidak perlu lama-lama di sini. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, semoga dipanjangkan umurnya, juga dijauhkan dari penyakit dan musibah. Ya Allah kabulkanlah doa hamba ini ya Allah, dengan doa selamat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid wa jihadatan bil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida isab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasha'a wal munkara wa syuyufal muqtaribata wa syada'ida wal minhana madkhara minha wa mabatona min baladina hadda khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, joyo joyo wijayanti lepur dining pangsuti joyo hadi diningrat rahayu rahayu akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami si Kliwon Setia Budi Channel.